Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, sambil mungkin masih ada yang minum, ada yang makan, ya silakan kita sambil mendengarkan pengajian kita, fikih kita, karena waktunya terbatas. Mari kita mulai saja sekarang Fadluha di halaman 285. Yang membawa kitabnya At-Taqiratus Sadidah fil Masailil Mufidah, uraian yang tepat di dalam masalah-masalah yang bermanfaat, ya, yang dikarang oleh Sayyid Hasan Al-Kaf ini. Mudah-mudahan tentunya membawa keberkahan kepada kita semua dari ilmu-ilmu beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kita pada malam ini adalah Fadluha. Fadluha artinya adalah keutamaannya. Keutamaannya apa? Karena hak di sini adalah hak domir. Istilah dalam bahasa Inggrisnya ada pronoun, ya, kata ganti yang kembali marjanya, tempat rujukannya tentunya kepada ar-rawatib, ya, kepada penjelasan kita pada pengajian yang lalu, yakni sunnah-sunnah rawatib, yakni qobliyah dan ba'diyah. Jadi fadluha artinya keutamaan atau fadilah kita melakukan sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Warada fiha al-kasiru minal ahadisi. Artinya waroda telah terdapat fiha padanya, maksudnya pada kaitan dengan fadilah melakukan sholat sunnah rawatib ini, al-kasiru minal ahadisi, banyak dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha, diantaranya, artinya dari sekian hadis-hadis itu yang disebutnya minnya litab'id, untuk makna sebagian. Dalam alfiyah dikatakan ba'id wa bayyin wa tadi fil amkinah bimin wa qad tatil libanil azmin wa zida fi nafin wa shibihi bajar nakiratan kamali bagin min mafar. Jadi di antara makna min dalam bahasa Arab adalah litab'id, untuk arti sebagian. Jadi minha, di antaranya, di antara hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak itu, maqalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannati. Lilladzi sa'alahu, kepada orang yang memohon kepada beliau, kepada Nabi, murafaqatahu, untuk berbarengan dengan beliau fil jannati, di dalam surga. Jadi ceritanya ada seorang sahabat Nabi, setelah diteliti, sahabat yang mohon kepada Nabi supaya bisa berbarengan dengan beliau di surga, paling tidak ya berdekatanlah dengan beliau di surga. Itu nama sahabatnya adalah Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Robi'ah di sini bukan perempuan tapi bapak-bapak, ya. Kok Pak Kiai tahu
saya tahu bahwa ini Robi'ah, ini laki-laki dari mana, padahal belum berjumpa dengan sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, dilihat dari Robi'ah bin Ka'ab. Kalau perempuan pasti Robi'ah binti Ka'ab. Jadi ada bin di sini menunjukkan bahwa Robi'ah ini adalah seorang laki-laki. Perlu dicatat bahwa kebiasaan di negara Arab sana itu banyak nama laki-laki akhirnya menggunakan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bundar, ya. Tak itu ada dua macam. Ada tak marbutoh, ada tak mabsutoh. Bedanya apa? Kalau tak mabsutoh yang beber kayak parahu itu, ya, seperti muslimatun, yang kalau wakaf menjadi sukun menjadi muslimat, itu namanya tak mabsutah. Ahlan wa sahlan habibuna, tafadhal syur. Ya, Allah salim. Habib Salim Al-Hamid insyaallah. Ahlan wa sahlan bi qudumikum wa hudurikum. Ya, kita lanjutkan bahwa tak dalam bahasa Arab ini ada tak mabsutah, ada tak marbutah. Jadi kalau tak mabsutah seperti muslimat, tapi kalau marbutah seperti madrasatun, yang biasanya kalau wakaf bunyinya menjadi ha besar, jadi madrasah, bukan madrasat, ya, tapi madrasah. Itu namanya tak marbutah, bundar. Nah, di dalam di dunia Arab itu banyak nama-nama yang ujungnya seperti perempuan kalau di Indonesia. Contoh misalnya yang saya karena ada pertanyaan ketika saya nulis buku yang judulnya Ahsanul Bayan, yakni penjelasan yang terbaik menjawab 100 masalah agama yang klasik dan kontemporer. Alhamdulillah sudah terbit, ya. Habib Nurul Basura sama Syekh Iqbal sudah punya. Itu judulnya Ahsanul Bayan. Ada pertanyaan kepada saya ketika mau nulis buku itu, sehingga di dalam buku itu saya jelaskan, yaitu kaitan dengan pertanyaan Maisarah yang merupakan pelayan Siti Khadijah ketika Rasulullah SAW membawa dagangan, ya, sebelum nikah dengan Siti Khadijah, kan Rasulullah diminta supaya ya ada membawa dagangan Siti Khadijah lah, ditemani oleh Maisarah ke Syam. Bapak Ibu, ya, Bapak yang dimuliakan Allah, pertanyaannya kepada saya, apakah Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Ya, karena biasanya di Indonesia atau di Depok lah yang namanya Maisarah itu perempuan, yang biasanya disingkat jadi Ibu Mai, ya. Maisarah jadi Ibu Mai, namanya Maisarah. Ada juga laki-laki di Rawadenok, ya, Bapak Kiai Haji Maisar. Jadi kalau laki-laki di kita namanya Bapak Maisar. Nah, kalau Maisarah itu bisa dipastikan jenis kelaminnya perempuan kalau di kita. Sehingga pertanyaan tadi saya kira masuk akal juga dan penting. Yang namanya Maisarah, pelayan Siti Khadijah ketika berdagang dengan Nabi ke Syam, Rasulullah disertai dengan Maisarah, pelayan daripada Siti Khadijah. Maisarahnya ini jenis kelaminnya laki atau perempuan? Itu pertanyaannya. Jadi ingin penjelasan, sehingga saya jawab berdasarkan kitab tarikh, di mana ketika saya jawab di buku Ahsanul Bayan itu, ya, yang 100 masalah, tapi referensinya saya hitung tidak kurang dari 146 kitab. Karena setiap pertanyaan itu jawabannya kadang-kadang 3 kitab, kadang-kadang 4 kitab. Jadi kitab referensinya cukup banyak. Jadi ketika kita membahas itu ada rujukan, tidak hanya pendapat pribadi.
Bapak dan hadirin yang terhormat, kesimpulannya setelah kita baca kitab tarikh atau sirah nabawiyah, ternyata Maisarah itu laki-laki, ya, bukan perempuan. Nah, di Arab itu ada nama seperti misalnya Maisarah, ada lagi Mudrikah, ada lagi Tolhah, ada lagi Umayyah. Itu semuanya bapak-bapak, ya, bukan ibu-ibu. Nah, termasuk di sini bisa dilihat di footnote, ya, catatan kaki, bahwa hadis yang kita bahas ini adalah akhrajahu Muslim fi sahihih. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Muslim sendiri nama lengkapnya Abul Hajjaj Muslim, ya, bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Ini di dalam kitab sahihnya jilid pertama halaman 353. Birokom ini maksudnya nomor hadis 489. Min hadis Rabi'ah binti Ka'bin al-Aslami. Jadi hadis ini bersumber pertanyaannya dari seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi Rabi'ah di sini bukan perempuan tapi laki-laki. Buktinya atau tandanya bahwa beliau laki-laki itu kata bin, ya, bukan binti. Kalau Aisyah ya binti Abu Bakar, ya. Tapi kalau Rabi'ah ini bin Ka'ab al-Aslami berarti bapak-bapak. Jadi ceritanya kembali kepada pokok bahasan kita, bahwa hadis berkenaan dengan fadilah sholat rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini banyak. Di antaranya adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilladzi sa'alahu murafaqatahu minal fil jannah, kepada seorang laki-laki yang ingin berbarengan dengan beliau. Murafaqah itu artinya, rofik itu artinya teman, ya, artinya ingin berteman dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah nanti di surga. Si laki-laki itu atau yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi mungkin kalau dijabarkan, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu berkata begini, wahai Rasulullah, bagaimana ya caranya saya nanti di surga ingin tidak jauh dari engkau? Caranya, kiat-kiatnya, tipnya apa ya untuk saya bisa enggak jauh dari engkau wahai Rasulullah? Karena mungkin Ka'ab ini sangat, Rabi'ah ini sangat cinta kepada Rasul, ingin dari dunia sampai akhirat itu inginnya terus bareng-bareng dengan beliau, tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya ini kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang bertanya tadi, yang mohon tadi. Bagaimana sabda beliau? Rasulullah bersabdanya, fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Jadi agak simpel jawaban beliau. Syaratnya supaya Anda terus dekat dengan, ya, saya di surga nanti, fa'inni, maka bantulah aku, ala nafsika, atas dirimu, bikasratis sujudi, dengan banyaknya bersujud. Bikasratis sujudi, dengan banyaknya bersujud. Berkenaan dengan masalah arti bikasratis sujud, di dalam catatan kaki kitab ini oleh Sayyid Hasan Al-Kaf ini diberikan uraian penjelasan. Wal muradu bikasratis sujudi kasratun nawafili wal rawatibu minha wa min afdaliha. Artinya wal muradu, dan yang dimaksud bikasratis sujudi, dengan hadis Nabi tadi, bantulah aku atas dirimu dengan banyak bersujud, maksudnya adalah kasratun nawafili,
memperbanyak sholat sunat. Warwatibu minha, dan sholat rawatib qobliyah ba'diyah minha, diantara daripada nawafil. Wa min afdoliha, bahkan dipandang seutama-utamanya nawafil. Jadi kesimpulan daripada hadis yang pertama kaitan dengan fadilah sholat qobliyah dan ba'diyah adalah dengan kita memperbanyak atau melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah tadi, ini insyaallah kita akan berdekatan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Karena dalilnya ketika ada sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mohon kepada beliau supaya jangan jauh-jauh nanti di akhirat di surga, Rasulullah menjelaskan, coba bantu aku atas dirimu dengan banyak bersujud, yakni banyak melakukan sholat sunnah, termasuk di dalamnya sholat rawatib ini. Mudah-mudahan kita jadi tambah lebih bersemangat lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Bapak dan hadirin yang terhormat, lanjutkan. Sekarang faidatuha, faedahnya. Jadi kata faidatuha ini ya terjemahnya faedahnya. Kalau satu faidah, kalau dua faidatani atau faidataini untuk tasniah. Kalau untuk jama fawaid ya. Oh, untuk jama taksirnya menjadi fawaidu, yakni beberapa faedah. Faidatuha, faedahnya maksudnya manfaat atau kegunaan daripada memperbanyak sholat sunnah, khususnya qobliyah dan ba'diyah. Apa sih ya gunanya, manfaatnya bagi kita yang melakukannya? Ternyata di dalam kajian ini tidak kurang dari 2 faedah untuk kaitan dengan melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Al-ula, faedah yang pertama, anna jawabiru lil faraidi, bahwasanya sholat kaitan dengan qobliyah ba'diyah ini jawabir. Jawabir ini jamak dari jabrun, yakni sebagai penambal. Penambal itu penyempurna ya. Jadi kalau ada ban bocor ya, sehingga anginnya pada keluar, biasanya supaya bagus lagi ditambal ban itu, dilengkapi, disempurnakan. Itu jawabir, artinya sebagai penambal atau penyempurna lil faraidi, bagi sholat fardu. Fatajburul khalala wan naqsa ya, wan naqsa alladhi yaqa'u fil faraidi. Maka sholat qobliyah ba'diyah tersebut akan menambah, akan menyempurnakan, melengkapi, memperbaiki al-khalal ya, kecacatan ya, wa naqsa, dan kekurangan, alladzi yaqa'u fil faraidi, yang terjadi pada sholat fardu. Jadi faidah yang pertama, kenapa kita harus memperbanyak ibadah sholat sunnah, khususnya qobliyah dan ba'diyah? Ya, faedah yang pertama adalah gunanya supaya kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu kita, mungkin ya, yang jelas kita kurang khusyuk ya, kurang dari bacaannya, kurang fasih dan macam-macamnya. Nah, kekurangan-kekurangan tadi itu bisa ditambal, diperbaiki, disempurnakan dengan kita memperbanyak sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah tadi. Bapak dan hadirin yang terhormatnya, cuma
jangan hanya mementingkan tambal daripada yang pokok ya. Contoh misalnya kadang-kadang di kita ini di Indonesia bahkan di Depok ya kadang-kadang ada yang mementingkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi sholat pardunya yang 5 waktu pada malas, sehingga disindir dengan subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ada kan nyanyian seperti itu biasanya oleh santri di pesantren, disindir nasyid atau nyanyian islami yang isinya dakwah menyindir kepada yang malas ibadah kepada Allah. Ya, sekali lagi, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ada yang nambahin tahajud kebablasan. Ya, nggak ada waktu untuk ya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya masih ada bahkan banyak yang seperti itu, tidak mau sholat fardunya ditinggal, tapi ketika Idul Fitri, Idul Adha kayaknya paling depan, paling cepat datang ke masjid. Bahkan kadang-kadang kita lihat itu sarungnya mungkin lupa mengupas ininya ya mengupas capnya ya, capnya ada mangga 2 atau gajah duduk ya, kadang-kadang dilepasnya lupa kali sampai kelihatan ya. Ini mungkin malaikat agak bingung menilainya. Kenapa? Karena kan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sepakat ulama hanya sunnah muakkadah, bukan fardu, bukan sholat wajib, bukan yang pokok. Jadi hanya penambal, penyempurna. Nah, sementara kalau kain itu kan ketika kita tambal harus ada kainnya dulu baru kita tambal. Sekarang kalau yang bukannya jelek ya melakukan sholat Idul Fitri Adha bagi dia, tapi begini yang punya baju, punya tambalnya ya, yang pokoknya nggak ada. Jadi tambal apa nih ya? Jadi harusnya lebih diutamakan tuh yang pokok dulu, tambal belakangan untuk penyempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, asaniyah. Yang kedua, bagaimana faedahnya kita memperbanyak sholat-sholat sunnah ini? Di sini dijelaskan, yanalu bihal musalli mahabbatullah. Artinya apa? Artinya yanalu, akan berhasil, akan mendapatkan, akan meraih biha dengannya, maksudnya dengan amaliyah sholat qobliyah ba'diyah tadi, nawafil tadi, al-musalli, orang yang sholat, mahabbatullah, meraih kecintaan Allah. Jadi dengan kita memperbanyak sholat-sholat sunnah termasuk rawatib tadi, insyaallah mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita akan kita raih. Dan saya yakin ketika Bapak Saudara sudah mendapatkan mahabbatullah, sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, hidupnya itu saya yakin tidak akan belangsak, hidupnya itu tidak akan sengsara, pasti akan bahagia di dunia wal akhir. Kalau saya ilustrasikan ya, ketika bapak atau saudara punya anak yang sangat disayang, dicintai, karena anak ini selain anaknya juga ganteng, ditambah lagi dia cerdas, ditambah berprestasi, ditambah nurut, taat sama orang tua, juga rajin ibadah kepada Allah. Kira-kira kita punya anak seperti itu bangga, senang, sayang nggak? Luar biasa ya. Pasti kita mengharapkan putra putri kita yang qurrata a'yun tadi. Ketika kita sudah sayang, senang, cinta sama anak kita, apalagi punya prestasi seperti itu, membanggakan, lalu sampai juara nasional, internasional, kena hafal Quran 30 juz,
dan tafsir bahasa Arab tingkat sedunia, tentunya kita merasa bangga orang tuanya, betul nggak? Nah, ketika kita senang dan sayang sama anak kita, pasti kita akan memperhatikan kepada anak kita, baik itu makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan ketika masih kecil juga mainannya, buku-buku macam-macam pokoknya lah. Bahkan mungkin kalau tidak punya uang juga bisa ngutang sama tetangga. Yang penting anaknya ini jangan sampai nangis, jangan sampai sedih ya ketika mau mainan. Akhirnya dibeliin karena begitu sayang. Nah, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sayang dan cinta kepada kita, maka saya yakin hidup kita ya akan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentunya akan tega kalau nanti di akhirat kita masuk neraka. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Nah, amaliyah sholat tadi diantaranya faedahnya adalah untuk mencari mahabbatullah, yakni kecintaan Allah. Ya, sedikit lagi sudah azan. Fafil hadisi, dalam sebuah hadis, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, ya, Ar-Riqaq bab at-tawadhu. Jadi artinya la wala yazalu abdi, dan tidak henti-hentinya hambaku yataqarrabu ilayya, bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku. Ini hadis qudsi ya. Bin nawafil, dengan amal-amal ibadah sholat sunat, hatta uhibbahu, sehingga kata Allah aku mencintai dia. Inilah dalilnya bahwa ketika hamba-hamba seperti kita ini memperbanyak amaliyah sholat sunnah, akan Allah cinta kepada kita, akan mahabbah kepada kita, yang akhirnya kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya amin ya robbal. Insya Allah kita lanjutkan waktunya kaitan dengan qobliyah dan ba'diyah. Karena sudah terdengar waktu isya, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.